Halo. Alhamdulillah akhirnya sudah sampai di mana, Bing? Di pantai. Pantai Anyer. Ada layangan, alhamdulillah. Setelah bermacet-macet ria, akhirnya sampai di Pantai Anyer. Perjalanan 7 jam. 7 jam. Ya itulah romantikanya, kalau mau lihat keindahan harus bersusah-susah dulu. Hah? Udah, udah. Ya udah dimakan aja, udah dimakan aja, abinya minum dulu. Ya pur juga Pak, habis makan mau usaha diri. Soalnya rumah sengaja bawa kolor, bawa anu. Mau mandi di laut katanya. Mau buang sial. Ya, Iya siap. makan diri. Gitu. Tapi ada ininya kan? Hah? Penjaga laut. Takutnya itu gaya batu nggak muncul-muncul lagi. Takdir. Mau mandi di situ ya enggak. Selam. Alhamdulillah hari ini, yang ini berkesempatan untuk live dari Pantai Anyer di Anyer di Serang, Kabupaten Banten. Ini perjalanannya tadi itu sekitar 7 jam dari rumah, jam 7 sampai sini jam 12. 7 jam, bener enggak? Setengah satu. Dan sebuah mana airnya? Puasan. Ya rasa lelah, rasa capek tadi terbayar dengan menikmati, dengan melihat pemandangan yang luar biasa indah, melihat betapa keagungan ciptaan Allah ini, tidak ada cacat, tidak ada celah, deburan ombaknya laksana alunan simfoni yang menyenandungkan lagu-lagu cinta. Wih. Keren. Ada Kamandano. Kalau dibikin sajak mungkin seperti aku adalah lautan yang membentang. Ayo katanya mau ke laut nanti. Ke laut dulu, ayo. Yuk ke laut dulu yuk. Kan nanti kotor. Dan dimanapun selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil. Kita bisa jadikan ibroh bagaimana kemudian kita bisa belajar dari laut ini. Mau ke laut. Di dalam laut ini terkandung berbagai biota. Bahkan mungkin ada mutiara di sana. Tapi laut tidak pernah menyombongkan dirinya bahwa di dalamnya ada kandungan mutiara dan berbagai biota yang sangat langka, bahkan mungkin yang tidak lagi banyak ditemukan tempat lain. Tapi sekali lagi laut tidak pernah menyombongkan dirinya akan keindahannya, akan keluasannya, akan kedalamannya. Dan itu merupakan ibroh bagi kita manusia yang mungkin kedalaman ilmu kita baru hanya sebatas telunjuk saja. Mungkin kedalaman ilmu kita baru sebatas jari saja. Tapi kemudian banyak di antara kita yang kemudian lupa dan dengan bangga diri memproklamirkan diri sebagai orang yang paling alim, yang paling lah pokoknya. Dari laut ini kita bisa belajar, meskipun betapapun kayanya laut, betapapun dalamnya laut, betapapun luasnya laut, laut tidak pernah menyombongkan dirinya. Itu sebuah pelajaran yang kita bisa ambil dari laut. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan bahwa kenapa laut tidak pernah menyombongkan dirinya, karena laut menyadari meskipun terlihat dari sini laut ini sedemikian luas, laut menyadari bahwa di sebelah sana ada lautan yang mungkin lebih luas lagi,
yang mungkin lebih dalam lagi, yang mungkin lebih banyak mengandung kekayaan lagi, dan dengan alasan itulah laut tidak menyombongkan dirinya. Kita pun mestinya seperti itu, bahwa mungkin kita sudah hafal ratusan hadis, kita bahkan mungkin tahfiz Quran, tapi itu tidak kemudian menjadikan alasan bagi kita untuk bersombong ria, untuk menyombongkan diri, karena ada banyak orang yang mungkin keilmuannya lebih dari kita. Kalau kita hafal 1000 hadis, mungkin ada orang yang sudah hafal 2000 hadis. Kalaupun kita hafal 2000 hadis, mungkin ada orang yang lebih lagi 3000, 4000, atau bahkan 15.000 hadis. 15.000 hadis udah bingung. Bukhari aja nyampe 7.000 hadis. Kalaupun Bukhari kita sudah hafal, sudah paham semua, mungkin ada hadis-hadis lain yang kita luput, dan mungkin ada di kitab lain yang penjelasan dan tafsirnya berbeda dengan apa yang kita dapatkan. Kemudian kalau kita sudah tahfiz Quran, mungkin ada orang yang sudah berkali-kali hatam, bahkan bukan sekedar tahfiz, tapi bisa memaknai Quran, bisa mengambil pelajaran, bisa kemudian menentukan hukum-hukum Al-Quran, dan bahkan yang lebih penting lagi, bisa mengaplikasikan kandungan dan pelajaran yang ada di Al-Quran itu, sehingga kemudian lagi itu memberikan pelajaran bagi kita untuk tetap membumi, untuk tetap rendah hati, untuk tetap tawadu. Jadi itulah pelajaran dari laut yang kita bisa cermati, yang kita bisa cerna. Dan meskipun deburan ombaknya kencang, tetap saja mengundang orang untuk berdatangan karena keindahannya tadi. Jadi kita pun dengan keilmuan, dengan pemahaman kita, tidak lantas membuat orang lari dari kita, karena kita cenderung menempatkan diri kita pada posisi yang lebih tinggi dari orang lain, sehingga orang lain enggan untuk datang ke kita, untuk ngobrol dengan kita. Tapi dengan tetap membumi, dengan tetap tawadu, maka orang-orang akan senang ngobrol dengan kita, berhubungan dengan kita, bersosialisasi dengan kita. Dan dalam obrolan-obrolan itulah kemudian kita bisa sharing, bisa berbagi ilmu, dan banyak hal yang bisa kita lakukan dengan sikap tawadu itu. Jadi tawadu itu merupakan sebuah magnet bagi siapapun yang ingin dirinya bisa mendapatkan banyak ilmu. Jadi sifat ilmu itu seperti air yang akan turun ke tempat yang lebih rendah. Nah, kalau kita menempatkan diri kita pada posisi yang lebih tinggi, maka akan sulit bagi ilmu untuk bisa mencapai kita. Katakan kita seolah-olah merasa paling hebat, paling tinggi, paling pintar, maka orang lain yang sebenarnya mungkin ilmunya lebih tinggi dari kita akan segan tuh ngasih ilmu ke kita, karena kita memposisikan diri kitanya di posisi yang sudah demikian tinggi. Berbeda kalau kemudian kita memposisikan diri pada sifat tawadu tadi, kita bisa mendapatkan atau mengambil ilmu dari manapun, bukan hanya dari orang-orang alim, tapi juga dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita rasakan, itu semuanya ilmu. Robbana ma khalaqta hada batilan subhanaka faqina adzabannar. Jadi ketika kita sudah memposisikan diri kita pada sifat tawadu, maka pohon ini bercerita tentang dirinya, yang itu adalah ilmu. Laut ini kemudian membisikkan ilmu kepada kita bahwa aku ada laut dan bla 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 bla. Tanah yang kita injak pun akan berbicara kepada kita, memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada kita. Cahaya matahari yang kita rasakan pun akan memberikan ilmu dengan cara bercerita versinya. Semuanya akan menjadi ilmu. Itu kalau kita tawadu, itu kalau kitanya menempatkan diri kita pada posisi yang benar, pada proporsi yang benar, maka ilmu itu datang sendiri. Datang sendiri, dan indahnya orang tawadu itu seperti itu. Jadi bersyukurlah ketika kita kemudian dikarunia atau dititipi lah, diamanahi sifat tawadu oleh Allah, karena itu adalah sebuah gerbang. Jadi sifat tawadu itu merupakan gerbang untuk datangnya berbagai kebaikan, untuk datangnya berbagai ilmu, untuk datangnya berbagai
kesadaran, pemahaman dan lain sebagainya. Tanpa tawadu sama dengan kita mengunci perbendaharaan ilmu kita dan menempatkannya di gerbang yang tertutup rapat. Jadi karena kita sudah merasa berilmu, kita tidak mau lagi mendengarkan ilmu dari orang lain, tidak mau belajar dari orang lain, dan itu sama dengan kita mengunci gerbang keilmuan kita dengan gembok yang kita setel sendiri. Padahal orang lain itu sebenarnya ingin berbagi ilmu dengan kita, sebenarnya ingin sharing, sebenarnya ingin bertukar pikiran, bertukar pemahaman dan lain sebagainya. Karena posisi kitanya lebih tinggi, memposisikan diri kita sebagai tinggi, maka yakin orang itu akan enggan untuk berbagi dengan kita berbeda. Kalau kemudian tadi kita nyata wadu, kita membuka lebar gerbang keilmuan, gerbang pemahaman, gerbang kesadaran, maka dengan itu kita akan kebanjiran ilmu. Kalau kebanjiran air ya seperti kemarin, tapi kalau kebanjiran ilmu, insya Allah itu akan menjadikan langkah kita lebih luas, langkah kita lebih lebar, jalan kita lebih panjang, pemahaman kita lebih tinggi, kesadaran kita pun lebih dalam. Dan itu sebenarnya yang orang yang alim asli itu seperti itu. Orang yang asli alimnya itu seperti itu. Orang yang alim itu nggak pernah merasa dirinya sudah pinter sebagaimana laut tadi. Laut itu nggak pernah memproklamirkan diri. Ini di dalam saya itu ada banyak mutiara, enggak. Laut mah anteng-anteng aja. Kalau mau ya tinggal. Padahal di dalam laut ini tersimpan berbagai macam kekayaan yang tidak akan pernah habis sampai kapanpun kalau kita eksplorasi. Jadi itu, dan mohon maaf saya sambil makan karena perjalanan tadi Bikin lapar. bikin lapar. Dan dari macet tadi juga ternyata ada pelajaran bahwa Hikmah. Ya, biasa. semacet penang kalau kitanya ngereyeh nahan bahasa Indonesia ta. Pokoknya ngereyeh lah. Bahasa Indonesia itu ngereyeh, maka kita ternyata kemudian dari rumah tadi kita macet, kita diam aja, maka kita tidak akan pernah sampai kemana-mana. Tapi meskipun macet, meskipun tadi agak tersendat, ketika kita terus berjalan, ujungnya kita nyampe. Dalam belajar pun begitu. Wabil khusus teman-teman yang lagi mengamalkan zikir, yang lagi belajar istiqomah zikir, jangan berhenti karena kemudian saya mau udah zikir nggak dapat apa-apa. Itu seperti kita sedang mengalami kemacetan. Kalau terus kita bersungguh-sungguh, itu ketemu tuh yang namanya tenang. Kita akan ketemu yang namanya kebahagiaan. Kita akan ketemu yang namanya bagaimana sih katanya orang zikir itu akan mendapatkan posisi yang Allah muliakan. Itu akan ketemu. Yaitu syaratnya kabar kita ngereyeh, nggak usah kemudian seperti apa ya? Ya bukan kemudian kita udah selesai seperti kita kuliah kemudian selesai kita diwisuda, tidak. Pelajaran zikir itu pelajaran yang terus harus dilaksanakan sampai akhirul hayah kita, sampai akhir kehidupan kita, dan itu tidak boleh berhenti karena kita sudah merasa sampai pada tujuan kita. Ada kaidah dalam belajar zikir itu seperti ini. Jikapun engkau sudah menemukan emas, maka teruslah belajar kalau benar-benar tujuanmu mencari air. Jadi seperti itu, meskipun kita menemukan emas, sudah menemukan, ini mau buat baju kali. Sudah menemukan berlian di tengah perjalanan zikir kita, seperti kita bisa melihat ini, bisa melihat itu, diberikan kemampuan oleh Allah untuk satu dan lain hal, tapi tujuan kita bukan itu. Tujuan belajar zikir itu bukan untuk jadi orang sakti. Tujuan belajar zikir itu bukan untuk jadi orang yang kemudian bisa terbang, kemudian ingin bisa menyelam ke dalam lautan, bisa menurus bumi, bisa katanya memindahkan materi yang paling berharga apapun tadi. Dalilnya adalah bahwa
meskipun jika tujuan kita benar mencari air, maka jangan berhenti meskipun kita sudah menemukan inta, meskipun sudah menemukan berlian, meskipun mungkin sudah menemukan mutiara. Terus berjalan karena tujuan kita mencari air. Seperti itu. Jadi kalau kita benar-benar ingin ke Allah nih dalam tanda kutip, ya jangan berhenti karena kita telah belajar zikir menjadi sakti. Jangan berhenti karena kemudian kita sudah mendapatkan kekayaan yang berlimpah. Jangan berhenti karena kemudian kita hanya sudah mendapatkan berbagai macam pengetahuan dan ilmu, pemahaman. Zikir tidak ada endingnya. Zikir itu pelajarannya nggak ada garis finishnya. Zikir itu nggak ada wisudawanya. Yang ada itu orang yang kemudian alumni zikir. Tadinya ngamalin zikir berhenti. Tapi yakin pelajaran zikir itu tidak ada endingnya. Terus sampai kita di penghujung nanti kita harus tetap berkawan dan berkarib dengan zikir itu. Jadi zikir itu seperti ikan-ikan di dalam lautan ini nih. Ikan sebesar apapun yang ada di lautan ini ketika keluar saja ke bibir pantai atau ke pasir, ikan hiu pun akan mati, paus pun akan mati. Tapi ikan teri yang ada di lautan tetap akan hidup. Nah, kita dengan zikir itu seperti itu. Kalau kita keluar dari zikir seperti ikan keluar dari air, pasti mati. Pasti mati. Jasad kita mungkin masih bisa bergerak kemana-mana. Kita mungkin masih berbicara. Kita mungkin masih bisa menggerakkan tangan kita, mata kita bisa melihat, telinga kita bisa mendengar. Tapi ketika hati kita mati, maka kita tidak lebih dari zombie, dari mayat hidup. Itu adalah kematian hati. Itu kematian yang paling mematikan. Kematian jasad itu selama kita masih bersama zikir hanyalah perpindahan satu dimensi ke dimensi lain. Hanya perpindahan dari keindahan dunia ke keindahan periode berikutnya. Tapi ketika kematian kematian hati, ketika kematian hati kita karena tidak lagi bersama Allah, tidak lagi mengenal zikir, event jasad kita sehat, event jasad kita gagah, event jasad kita kemudian tampan dan rupawan, maka yang terlihat oleh orang lain kita boleh jadi seperti mumi yang menyeramkan, yang mengerikan, yang kemudian itu membuat orang lain atau membuat kehidupan kita tidak nyaman, kehidupan kita tidak lagi kemudian bisa memberikan warna, jangankan bagi orang lain, bagi kehidupan kita sendiri pun itu akan membuat kita seperti itu tadi, zombie atau robot yang tidak lagi bisa merasakan ketenangan, tidak lagi bisa merasakan keindahan, kenyamanan. Kita hanya hidup untuk tidur, makan, kemudian mati. Jadi itu bukan kehidupan seperti itu yang kita harapkan. Dan satu cara menghidupkan hati Allah dengan memperbanyak zikir. Cara menghidupkan hati Allah dengan memperbanyak zikir. Iya. Kalau di sebenarnya bukan pantai, itu pesisir laut. Kalau ini kan kayak pesisirnya gitu ya, lebih ke pesisirnya Dulu kami di sini, aku Dinda kan biarin aja lagi lihat ini purne. Jadi liburan bisa bermakna, bisa bernilai kalau kita ngawain benar. Pertama tadi tentunya adalah membahagiakan istri, anak antar istri, dan iya, ujung dari kita belajar spiritual, dari belajar zikir, dari beribadah itu ya tujuannya untuk membahagiakan keluarga, membahagiakan anak istri. Karena dalilnya ku angpusakum ahlikum. Kita istri pengen belanja nggak punya duit. Kemudian anak mau sekolah, SPP-nya nunggak, anak sakit ribut. Nah, kalau kita pengen ke surga, ya bareng-bareng sama keluarga. Surga itu katanya kan luasnya seluas bumi dan langit. Nah, kalau kita sendirian di sana sepi, malah tidak bakal menyenangkan. Iya enggak? Rek naon di surga coba.
sorangan. Adam yang foto. Bener, Nabi Adam itu sudah di surga. Tapi Adam Yang segala fasilitasnya lengkap, yang segala macam ada. Ingin apa tinggal diminta terdetik ke dalam hati sudah ada. Nah, ketika Ibu Hawa belum diciptakan, kesepian Nabi Adam. Nah, kita kemudian pengen ke surga sendirian, ketinggalan zaman. Ketinggalan zaman. Jadi kita ke surga itu bareng-bareng anak istri, bareng-bareng teman-teman, bareng-bareng wabil khusus orang tua kita, ibu bapak kita, kakek buyut kita, dan semua orang yang dekat dengan kita, ihwan-ihwan kita itu juga harus kita ajak. Jangan pengen surga sendiri aja. Kalau kita kemudian pura-pura, dalam tanda kutip ya, pura-pura seharian di masjid, seharian diam aja untuk ke surga, untuk ketemu Allah. Anak istri kita di rumah kelaparan, bohong pertama. Bohong. Bohong asli besar itu mah. Itu namanya spiritual arrogance namanya. Kesombongan spiritual, seolah-olah kita merasa paling berspiritual, seolah-olah kita paling dekat dengan Allah, padahal di situ ego kita yang sedang bermain. Ego kita yang kemudian sedang menari-nari, oh hebat nih, saya bisa mengalahkan orang ini, seolah-olah dia sudah dekat dengan Allah, padahal malah menjauh. Anak, istri, dan keluarga itu amanah. Ya, Kang Tepur, saya titipkan anak istri atas namamu ini kepadamu. Silakan nafkahi, salurkan nafkah dariku kepada mereka. Jaga mereka, kemudian lindungi mereka. Jadi cara Allah menafkahi, cara Allah melindungi, cara Allah menjaga anak istri kita tuh bukan dengan kemudian apa namanya, brong, tiba-tiba ada sinar yang seperti film, enggak. Jadi bagaimana Allah menjaga anak istri kita tuh ya dengan wasilahnya kita. Ngasih rezeki anak istri kita wasilahnya kita. Jadi kalau yang dijadikan wasilahnya karena sorangan itu artinya kita hianat. Artinya kita tidak amanah. Dan tahu kan efek dari hianat, efek dari tidak amanah itu ya dosa. Dan boleh sangat jadi yang kita bilang kita sedang beramalia, yang kita sedang belajar spiritual, yang sedang membersihkan hati itu, boleh jadi itu tidak bermakna. Setidaknya bagi orang lain, karena dasar dan konsep kita itu adalah sebaik-baik kalian adalah orang yang paling banyak bermanfaat bagi samanya. Nah, kalau kita bermanfaat bagi dirinya kita sendiri, kita paling pintar, kita paling soleh, kita paling alim, gak bermanfaat bagi orang lain mah, kata seorang ulama itu mah pendusta agama. Pendusta agama, kita rajin dengan ibadah ritus kita, tapi anak kita kemudian kita abaikan, istri kita kemudian kita lalaikan, tetangga kita tidak lihat, orang tua kita tidak perhatikan, itu mah para pendusta agama. Hebat kan? buahnya agama itu kan akhlak, ya. Terus mendapatkan sifat-sifat yang positif orang sekitar lingkungan kita, terutama yang terdekat dulu. Iya. Anak, istri, menjadikan sebuah kekuatan. Ini dia pasang biar kedengeran. Ini lagi podcastan. Jadi itu tadi katakan Tepur bahwa apa tadi? Ya, kenyamanan. Buahnya ibadah itu adalah akhlak. Apapun itu bentuknya, ibadah itu banyak akhlak. Itu kan, dan mendapat sifat-sifat yang positif, sifat-sifat ilahi. Nah, hadirkan Allah begitu. Dan Allah begitu. Dan akan dinikmati oleh dan nikmatan oleh banyak mungkin orang. Ya, terutama keluarga. Ya, buat keluarga terdekat kita dulu lah. Iya. Anak, istri, saudara kita, tetangga kita. Gitu. Baru itu sebutnya soheh lah, sebagai pengamal jikir. Gitu. Masih kenyang. Apa? Malibi. Iya, itu. Pak,
ada pertanyaan nih dari Cepur. Hmm. Keilmuan seseorang itu kan referensinya ada dari membaca, melihat, mendengar, atau mungkin dari mendengar, atau mungkin dari artikel-artikel atau postingan-postingan Pak Cas Nadi ini begitu, katakanlah seakan-akan kok begitu mudahnya, begitu gampangnya, bahkan itu nggak dikonsep sama sekali, kan nggak ada konsep gitu kan. Apa itu khasiatnya yang bisa Pak Cas Nadi bisa seperti begitu gitu kan, kok nggak habis-habis tuh bahan-bahan ilmu tuh buat katakanlah buat tausiah atau buat apalah gitu. Jadi gini, ilmu itu salah satu bentuk rezeki. Jadi salah satu wujud atau bentuk rezeki itu ya ilmu. Nah, sama seperti rezeki, Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah akan melapangkan rezeki dan menyempitkan kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, kalau orang sudah dikehendaki untuk mendapatkan ilmu, cara belajarnya tidak harus di bangku kuliahan. Cara belajarnya tidak harus membaca buku. Belajarnya mungkin tidak harus tatap muka. Tapi yang tadi, konsepnya itu inna fi khalqis samawati wal arwati la fil laili wal ardi la ayati li ulil albab. Jadi semua yang ada di semesta ini yang kita lihat, yang kita dengar itu adalah ayat Allah, yang itu mata pelajaran. Semuanya mata pelajaran. Nah, tinggal bagaimana tadi kita membuka diri untuk menerima mata pelajaran itu. Yang tadi saya bilang, laut nih ngomong nih, kamu, aku laut. Allah menciptakan aku sebagai mata kuliah, mata pelajaran bagi kamu. Apa yang ada di dalamku ini semuanya ilmu. Kemudian ombakku adalah ilmu, warna biru airku adalah ilmu, pasirnya pun ilmu. Kemudian riaknya ilmu, kemudian gelombangnya jadi ilmu. Maka orang yang memperhatikan laut saja itu sedang kuliah berapa puluh mata kuliah. Betul, betul. Ya enggak? Betul, betul. Kemudian pohon nih, kenapa warna pohon daunnya hijau? Bagi siapa? Apakah tanah mengandung warna hijau? Tidak. Kemudian bagaimana pipa kapiler yang ada di pohon-pohon itu kemudian mengangkut nutrisi dari tanah naik sampai ke ujung daun. Bagaimana caranya? Siapa yang melakukannya? Ya enggak? Allah. Kemudian bagaimana bisa tumbuh, bagaimana kemudian bisa menghasilkan buah. Ada yang asam, ada yang manis. Siapa yang ngasih gula? Siapa yang membuatnya asam? Ya enggak? Kemudian bagaimana proses fotosintesis itu terjadi? Harus ada panas, harus ada hujan, harus ada angin. Kalau tanpa itu, maka tidak akan pernah terjadi proses fotosintesis. Dan itu tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Pasti ada desainer awal, ada yang ngatur, ada yang nata. Ada yang ngebuat. Kalau kita pelajari semua ujung-ujungnya Allah. Tidak ada. Ya itulah yang kita kemudian sebut la maujuda ilallah. Tidak ada yang mewujud di alam ini kecuali di situ ada Allah. Pohon cerita. Kamu tahu nggak saya ciptaan Allah? Kita nanya apa buktinya? Buktinya saya nggak ngapa-ngapain, saya bisa gede. Buktinya saya nggak punya rasa manis, bisa buah saya jadi manis. Betul, betul. Pohon tuh ngomong gitu. Pohon tuh ngomong gitu kan. Kemudian semuanya lah. Kemudian bagaimana burung bisa membuat sarang di atas pohon. Siapa yang bisa yang ngajarin burung untuk ngeruang bikin sarang itu? Bahkan ada yang indah banget kan sarangnya. Kemudian bagaimana burung bertelur. Bagaimana burung itu kemudian telur itu menetas tanpa bantuan bidan. Itu ilmu semua. Jadi kita dari situ kita bisa belajar bahwa ilmu itu ya sedemikian luas. Jadi nggak harus baca buku. Jadi sebenarnya proses buku itu yang para ilmuwan, para ulama-ulama dulu itu prosesnya seperti ini dulu, belajar, melihat, dituangkan dalam bentuk tulisan. Jadi bukan nulis dulu kemudian lihat, enggak. Betul, betul. Sama. Pengalaman dulu. Pengalaman. Kan? Iya, pengalaman Dulu baru ditulis. Iya. Ya belajarnya gini dulu, ngeliat, ngamatin kayak mau ramalan Ronggo Warsito Jogoboyo tuh kayak gini, ngamatin. Oh, kalau begini tuh ujungnya nanti begini loh. Kalau kita ke arah barat berarti kita akan nyampe ke Merak nih.
kalau kita ke arah timur berarti akan nyampe Cirebon. Itu ditulis baru tuh setelah dia ngalamin, tulis gini-gini. Itu jadi buku. Jadi kalau orang yang nggak baca buku bukan berarti nggak belajar. Dia belajar dulu. Itu. Ini contohnya kita kan berangkat dulu ke Anyer dan melihat apa di sini sekitar Anyer ini ada apa aja gitu kan, laut apa orang baru kan. Itu kan jadi ilmu kan, bisa jadi pembicaraan, jadi bahan omongan, jadi bahan, kalau ustadz mah jadi bahan tausiah, kalau ilmuwan jadi bahan tulisan, kalau peneliti jadi bahan apa namanya jurnal segala macam. Itu dari ngeliat, bukan kemudian nulis dulu baru itu. Jadi belajar itu ya seperti itu. Belajar itu nggak harus di kelas, nggak harus pakai buku, nggak harus kemudian tatap muka, ya enggak. Semuanya itu bisa jadi pelajaran. Jadi gitu. Dan ya mungkin saya terbentuk dari kecil karena saya nggak kebetulan anak pertama, orang tua juga sibuk, nggak sempat ngajarin saya. Proses belajar saya seperti itu, dan itu terbawa sampai sekarang. Saya lebih senang mengamati daripada baca buku. Dan itu ya yang jadi bagi saya itu ilmu. Bagi saya itu ilmu itu seperti itu. Yang mungkin dalam konteks lain disebutnya ilmu laduni. Ilmu laduni itu kayak gitu. Ya kalau kita balik ke Nabi, emang Nabi pernah belajar di perpustakaan enggak? Betul. Betul. Ya enggak pernah punya perpustakaan, enggak pernah punya buku. Ya caranya gini. Jadi ilham itu ya ketika ada pertanyaan dari sahabat, kemudian Nabi berkontemplasi ya. Maaf kalau boleh saya potong Pak Cas. Kalau lebih disederhanakan, apa sih ilmu laduni ini? Ilmu laduni itu apa ya? Kalau lebih disederhanakan supaya orang-orang yang katakanlah punten awam yang belum mengetahui bisa menjangkau apa sih laduni kalau disederhanakan. Tadi saya sebut di perjalanan saya sebut gini. Wa may yu'min billahi wa yahdi qalbah. Dan jika kamu meyakini bahwa Allah akan memberikan petunjuk ke dalam hatimu, itu salah satu bentuk ilmu laduni. Jadi Allah itu ngasih petunjuk, ngasih pelajaran itu langsung ke hati nih. Nggak tahu caranya gimana, tapi seolah-olah ya tiba-tiba kita tuh tahu. Bisa ada yang nanya atau apa, di kita tuh, oh ini loh jawabannya. Kayak tadi kan saya bilang, saya lagi nanya, kenapa saya kok dari gaji yang sedemikian banyak tiba-tiba sampai nggak punya uang, sampai nggak punya. Betul. Ini kenapa gitu? Dan saya ketemu jawabannya itu bukan dengan di buku. Betul. Tapi tiba-tiba ternyata ini gitu. Nah itu salah satu bentuk ilmu laduni. Kemudian ada lagi namanya, saya pernah dikasih tahu seorang ya ulama lah, bahwa di setiap manusia itu sebenarnya punya sebuah enzim atau hormon, saya nyebutnya enzim, yang ketika itu diaktifasi itu akan menjadi apa ya, kalau Doraemon mah jadi pintu ajaib, bisa masuk kemana bisa masuk kemana. Jadi kalau enzim itu aktif, kita akan bisa tahu, lihat ke masa depan dan bisa lihat ke masa lalu, apapun yang diinginkan. Iya. Dan itu aktifnya, enzim itu aktif dengan cara ibadah. Salah satunya triggernya itu dengan zikir. Semakin aktif kita berzikir, semakin intens, itu enzimnya akan semakin aktif. Makanya jangan heran orang zikir itu pinter-pinter. Ahli zikir itu pinter-pinter. Allah. Karena enzim itu aktif. Enzimnya aktif, hormonnya aktif, dan ketika itu membuka gerbang pengetahuan yang bukan hanya terlihat, tapi yang jauh ke terawang. Jadi orang terawang itu sebenarnya bukan mistis. Iya. Ilmiah. Betul, ilmiah ya. Jadi orang terawang itu bukan urusan dukun atau paranormal, bukan ya? Bukan, kita pun bisa. Setiap orang tuh punya potensi untuk kita. Setiap kita tuh punya potensi untuk bisa mengetahui masa lalu, bisa mengetahui masa depan. Secara ilmiah. Bukan rekayasa. Contohnya gini. Masa hidupnya Imam Bukhari itu cuma berapa tahun? Bahkan beliau mengumpulkan 7.700 hadis itu dalam periode 16 tahun. Kalau kita hitung ya mana ya? Coba hitung. Dari 7.000 hadis dibagi ini dulu. 16 tahun kali 365 hari. 16 tahun ya. 16 kali 365 hari. 16, aduh ya. Sabar ya pemirsa ya. 16 kali 365.
5.840. 5.840. 7.000 bagi ini berapa? 7.000 hadis. 7.000 bagi 5.840. 5.800 lah ya. 5.800 hari. Berarti 7.000 bagi 5.000 tadi berapa? 1,19. Artinya satu hari setengah lah ya. Ya. Imam Bukhari bisa menuliskan sebuah hadis, meriwayatkan sebuah hadis dengan 7 perawi. Gimana caranya? Zaman itu nggak ada internet, zaman itu nggak ada mobil, zaman itu nggak ada jaraknya dari Jazirah Arab tuh Mekah, Madinah, Irak, segala macam. Itu untuk ngumpulin satu hadis, beliau satu hari mungkin nggak? Belum beliau makan, belum beliau tidur, belum beliau apa. Caranya seperti itu. Beliau itu mengakses energi ilahiyah dengan cara seperti Di luar itu. nalar ya. Di luar nalar. Tapi bisa. Tapi bisa. Dan Masya itu Allah. sahih 7. Semua ulama sepakat bahwa apa yang dituliskan Imam Bukhari itu sahih. Artinya sudah terverifikasi dengan baik dan benar. Saya ke Kang Cepur aja udah 1 jam lebih kan? Iya, Ya enggak? betul. Dari Cikampek ke sini tuh 7 jam. Betul. Dari Palestina Iya. ke Arab itu Iya. berapa ratus? 400 kilo kalau nggak salah tuh. Dari Mekah ke Madinah itu 400 kilometer kan? Itu dengan jarak tuh pakai onta ya. Iya. Untuk nemuin 7 orang macam-macam. Nggak bakalan bisa. Benar. Kalau secara logika tuh nggak bakalan Betul. bisa. Tapi toh nyatanya bisa kan. Masya Semua orang Allah. mengakui kesohihan hadis Bukhari itu. Caranya seperti itu. Ada itu yang namanya ilmu laduni. Caranya gimana nggak tahu. Pokoknya yang nggak tahu ketemu orangnya tiba-tiba mungkin orangnya ngumpul di tempat yang sama kan nggak mungkin. Tapi 7 turunan loh. Iya. Kang Cepur, bapak, kakek, buyut terus Iya, kata. betul. Gimana caranya? Hmm. 16 tahun hampir nggak mungkin. Ya caranya seperti itulah ilmu laduni itu kayak gitu. Ilmu yang memang belajar, tetap prosesnya belajar tapi diajari secara langsung kayak Nabi Musa ya. Nabi Musa itu laduna ilmu tuh sebenarnya kisahnya Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ketika beliau ngikutin Nabi Khidir, kamu nggak bakalan bisa ngikutin saya kata Nabi Khidir. Enggak, saya sanggup kok, saya sanggup sabar. Ternyata Nabi Musa nggak sabar. Artinya dengan kesabarannya itulah ladulma ilmu. Jadi Allah tuh sebenarnya mengilhamkan laduna ilmu tuh kepada hambaku yang bernama Khidir ini. Nabi Khidir itu nabi yang paling pintar kan. Dia nggak pernah proses belajar. Iya. Sampai kemudian muridnya itu Nabi Musa itu adalah nabi yang paling pintar lah, dikenal paling pintar. Itu kayak gitu. Jadi kita nggak perlu underestimate kalau ada orang yang nggak baca kitab, nggak masantren kemudian pintar. Ya Allah mah gampang aja. Allah mah gampang aja. Yang masantren yang tetap nggak bisa baca kitab, nggak bisa menerjemahkan alam ya banyak. Betul. Jadi ya itu saya bilang bahwa ilmu itu ya rezeki, bahwa rezeki itu yang sutur rezeki kalimanya sewa yakir wa pidalika la yatilul abab, bahwa Allah melapangkan dan melembutkan rezeki pada siapa yang dikehendakinya. Kalau kita dikehendaki Allah, ya insya Allah akan datang. Pertanyaannya kan bagaimana agar kemudian kita menjadi orang yang dikehendaki Allah? Ya enggak? Betul. Allah tuh Qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha. Allah akan memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki. Kemudian memberikan kemuliaan kepada siapa yang dikehendaki. Gimana cara dikehendaki Allah? Gimana coba? Cara menjadi orang yang dikehendaki Allah. Kuncinya satu, nurut. Jika Allah sholat enggak, kalau betul tanya sholat ya. Kalau mengabangkan. Ya kayak kita ke guru aja lah. Ke guru sok jikir enggak jikirnya lah. Ini gimana sih? Jikir gini. Enggak jikirnya lah. Abangnya ya. Nurut nih, kuncinya nurut. Kuncinya nurut ya. Gitu. Lah. Balik lagi nih. Si stasiun TV itu, apapun stasiunnya menyiarkan siaran itu ke semuanya. Betul. Jadi Allah ngasih ilmu teh ke sakabeh jalma. Ini ilmu. Hanya kitanya kebuka enggak. Namun orang misalkan maaf nyebut merek RCTI nyari sinetron ini. Kitanya enggak lagi di channel itu yang enggak dapat. Betul. Ya enggak? Betul. Tapi ketika kita lagi di channel itu ya pasti nanti siaran itu. Nah Allah tuh kayak gitu nih. Semua ilmu tuh digelar sok. Kan
apa istilahnya tuh, dan telah aku ajarkan segalanya kepada Adam. Artinya kita tuh sudah tahu semua nih, Allah tuh udah gelar ilmu semua. Makanya dalam bahasa Inggris tuh orang penemu-penemu itu tuh bukan disebut ini invention, menemukan, karena emang udah ada, bukan menciptakan ilmu. Jadi ilmu terbang, ilmu nyelam itu udah ada, makanya ada. disebutnya invention, penemuan gitu. Oh iya sendal gitu, padahal gitu. Udah ada sendalnya, bukan dadakan dibuat, enggak. Ilmu terbang kan dalam surat apa ya? Hai anak Adam. Ya, kayak penemu listrik kan 1 jam apa watts gitu kan. Ya, Dia sebenarnya menemukan. bukan pencipta tapi dia menemukan. Ya. Iya. Gitu. Udah ada listriknya. Maka kata Al-Qur'an itu, jika engkau mampu menembus bumi, masuk aja ke bumi. Jika engkau bisa menembus langit, tembus aja langit. Gitu. Jadi kita tuh diberi kebebasan untuk mengeksplorasi, menemukan ilmu Allah, bukan menciptakan ilmu. Tidak ada penciptakan ilmu. Udah ada semua kok. Walama ada mal asma akulaha semua aradahum alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haulai itu sadiqin. Malaikat pun nggak mampu, dan telah aku ajarkan kepada Adam semuanya. Maka faqala ambiuni bi asma'i haulai itu sadiqin. Suruh malaikat tuh qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Gusti kaula mah teu bisa. Malaikat kayak gitu. Ya begitu. Malaikat nggak bisa, nyerah malaikat apa? Nabi Adam tuh ya artinya kan kita kan anak cucu Adam. Jadi ketika Allah mengajarkan kepada Adam, artinya gen ilmu itu sudah ada di kita. Keilmuan itu ada di kita semua. Kemudian cuma kita prosesnya itu kita nemu, oh ini loh, oh ini sendal, oh ini tinggal nemuin doang. Itu. Makanya dulu dengan kapasitas apa itu ya baru ketemunya ini sendal saja, kemudian sendal berkembang dari bakyak, dari ini segala macam, kemudian internet dari mulai sekian Mbps jadi sekian sampai itu gitu kan, itu kan nemuin doang. Jadi itulah indahnya. Dan teman-teman yang lagi belajar zikir nih, jangan takut jadi nggak pinter, pasti pinter. pasti pinter akan Allah pinterkan, karena itu tadi zikir itu mengaktifasi sebuah enzim, saya lupa namanya apa namanya, jika enzim itu aktif itu akan menjadikan kita menjadi orang yang, coba tanya Pak Habibie itu, saya pernah dengar beberapa potongan wawancara beliau, itu otak saya tidak akan mampu untuk membuat itu kecuali itu ilhamnya itu. Kalau otakan ya kita kan bilangnya jenius ya. Jenis otaknya, padahal yang beliau temukan itu bukan semata karena ini, tapi laduninya itu. Iya, betul. Laduninya itu. Tak terbatas, tak terhingga. Iya, kalau kapasitas itu. Otak mah yang jenius sama yang idiot tuh hanya beda berapa cc ya. Iya. Yang katanya orang jenius tuh berapa volume otaknya tuh sama, kemudian tingkat IQ-nya tuh paling beda berapa derajat lah. Tapi yang membedakan itu yaitu ilmanya itu, laduninya itu yang kemudian membuat seseorang tuh kelihatan secara syariat tuh hebat tuh, itu kan laduninya. Semuanya penciptaan yang penemuan itu bukan dari baca buku. Archimedes nih mungkin sistem galangan kapal, emang dari belajar buku? Enggak. Dia lagi berendam di bak, tiba-tiba airnya tumpah. Loh, kenapa airnya tumpah? Dia hitung tuh air tumpah tuh sama dengan berat tubuhnya. Artinya, berarti kalau laut sedalam ini ditimpa dengan kapal segini, ngambang dong. Betul. Enggak lagi belajar buku. Enggak. Iya. Ilmu gravitasi tiba-tiba jatuh. Kenapa ini jatuh? Kenapa buah jatuh ya? Diteliti, dipikir, itu belum ada buku. Kenapa ini jatuh? Dia nemu sesuai dengan pengalamannya. Iya. Ya itu belajar tuh kayak gitu. Belajar baru ditulis tuh, ternyata kenapa benda jatuh ke bawah, karena di bumi ini ada gravitasi. Belum ada buku, nemu dulu baru ditulis. Itu yang bener. Semua belajar tuh kayak gitu. Iya enggak? Hukum Archimedes, hukum itu gravitasi, kemudian Einstein tuh hukum kekalahan energi. Hukum kekalahan energi juga Einstein itu lihat air jadi uap jadi embun jadi air lagi, dibekukan jadi es, begitu dipanasin cair lagi. Berarti itu air kene.
nggak ada buku, tapi oh ini ternyata kekalahan energi gitu kan. Kayak gitu ya, tidak terbatas, kita tidak pernah kekurangan ilmu. Dimarahin. Sok rek kulina tuh. Mumpung masih. Ya Cepur ini dulu ya. Siapa? Ah. Sok non. Ya. Memisahkan diri ya. Sok. Oke. Tadi itu Oh iya. ya, jagain ini biar anak-anak. Ya. Ya itu. Iya siap. Khususnya bagi saya dan umumnya bagi teman-teman sekolah semua. Semoga teman-teman juga sedang dalam keadaan yang membahagiakan dan sedang bersama keluarga tercinta. Bila taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.